Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Sahabat Ilas yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat yang tercurah kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar ISPP Official. Dan saya doakan untuk para sahabat Tilas sekalian agar senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan usahanya, murahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tapi ngomong-ngomong, seperti biasa, udah pada ngopi belum? Ya, ngopi dulu. Seperti biasa, kopinya kopi butek yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Kalau ngopi jangan ketinggalan udutnya. Bismillah. Oke, sahabat Tilas, video-video sebelumnya kita sudah menceritakan tentang keturunan Prabu Siliwangi bersama istri pertamanya, yaitu Nyai Ambedkasi. Dan juga kita sudah buatkan video juga tentang terusirnya Nyimas Subanglarang. Berarti tinggal siapa? Kalau yang keempat, Aci Putih sudah sekalian waktu itu sama keturunannya, yaitu seorang putri yang dibawa ke negeri Campa oleh kakeknya, yaitu Lara Badaya. Nah, kali ini berarti tinggal keturunan Prabu Siliwangi bersama Kentring Manik. Di video keturunan dari Nyai Ambedkasi, saya sudah sampaikan beliau adalah istri pertama, tapi kenapa keturunannya tidak menjadi putra mahkota? Ya, di situ karena memang ada peraturan di Pakuan Pajajaran, ya, bahwa calon raja harus memiliki fisik yang sempurna. Sedangkan diceritakan pada saat itu keturunan dari Prabu Siliwangi dan Nyai Ambedkasi, yaitu banyak catra dan juga banyak ngampar atau gagak mampar, itu tidak bisa menjadi raja Pakuan. Akhirnya memilih meninggalkan keraton Pakuan Pajajaran dan menjadi raja di Pasir Luhur, juga di Dayah Luhur. Dan kisahnya itu diabadikan melalui babat Pasir Luhur. Sekarang karena pada saat itu juga tersambung banyak catra atau nama pengembaraannya, yaitu Kamandaka, tidak bisa menjadi putra mahkota, maka turun kepada adiknya, tapi lain ibu, yaitu kepada Banyak Belabur atau yang kita kenal adalah Prabu Sangyang Surawisesa. Ya. Dan ini pun jarang dibahas. Kalau Prabu Surawisesa mungkin kita sering mendengar, di sinetronnya juga ada tuh. Kalau yang pada nyari sejarahnya melalui nonton sinetron. Tapi tahu nggak sahabat Tilas, ada adiknya. Ya, ada adik-adiknya, dan yang lebih pasti nggak tahu, ada keturunan Prabu Siliwangi yang tinggal di Jakarta. Nah, pada saat itu namanya masih Sunda Kelapa. Jadi Prabu Siliwangi
bersama permaisuri, yaitu anak dari Prabu Haliwungan atau Prabu Susuk Tunggal, Nyai Kenting Manik Mayang Sunda. Ada 3 orang sahabat. Yang pertama yaitu Surawisesa atau banyak belabur. Yang kedua Suro Soan yang menjadi adipati atau kerajaan yang berada di bawah atau kerajaan bawahan di wilayah Banten sebelum Sultan Hasanuddin, dan namanya dijadikan nama keraton yang ada di Banten, yaitu Suro Soan. Itu diambil dari nama adik dari Surawisesa. Nah, adik dari Suro Soan ada lagi seorang putri namanya Surawati. Nah, Surawati inilah yang menikah dengan Adipati Sunda Kelapa. Nah, jadi kalau saya pun masih ada darah Betawi, sahabat. Ya, saya pun masih ada darah Betawi, asli Kebayoran Lama. Tapi banyak orang Betawi nggak mau dibilang Sunda, padahal kita notabene-nya masih di bawah kekuasaan Sunda. Mungkin nanti akan saya buatkan video khusus tentang Sunda Kelapa. Ya, cuman sayang keturunan Prabu Siliwangi yang ini semuanya habis, ya, gugur ketika ada serangan gabungan antara Demak dan Cirebon pada saat itu, ya, yang ditundukkan, yang dipimpin oleh Fatahillah, yang akhirnya diganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Fatan Mubina dalam bahasa Arab, dan bahasa lokal pada saat itu Jayakarta. Karena saya mau sebut bahasa Indonesia belum jadi Indonesia waktu itu, ya. Nah, ada sedikit informasi, karena memang sedikit sekali, jarang yang membahas siapa sih adipati dari Sunda Kelapa. Saya dapat sedikit referensi, ya, mungkin saya akan bacakan sebentar. Nah, menurut ahli sastra Mijaya, ketika Malaka jatuh di tangan Portugis tahun 1511, 1431 Saka, Sunda Kelapa saat itu dipimpin oleh Tumenggung Jaya Menggala sebagai Adipati Pakuan di Sunda Kelapa. Jadi perwakilan adipati atau bupati kalau saat ini, ya, dari Pakuan itu bernama Tumenggung Jaya Menggala. Itu pada tahun 1511 atau 1431 Saka. Selanjutnya yang memimpin Sunda Kelapa sekira tahun 1513 Masehi adalah Dipati Keranda, yaitu Bupati Sunda Kelapa atau Dipati Kelapa Pesisir. Nah, Dipati Keranda ini memiliki anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuannya bernama Surya dan anak laki-lakinya bernama Adipati Surakerta. Nah, Adipati Keranda meninggal di 1434 Saka atau 1513 Masehi, dan anaknya Adipati Surakerta inilah yang menikahi Dewi Surawati, adik dari Surawisesa yang paling bungsu. Nah, adik perempuan Prabu Surawisesa dan Sariah, anak yang perempuan dari Adipati Keranda, menikah dengan Kiai Arya Baroh dari Sumatera sebelah utara, dan dia adalah seorang saudagar kaya dan juga yang banyak mengangkut para ulama, alim ulama dari daerah Sumatera. Mungkin di sini dari sekitaran Aceh, ya, Malaka, karena pada saat itu banyak mengungsi masuk ke Sunda Kelapa karena waktu itu sudah dalam cengkeraman Portugis. Mungkin nanti kita akan buatkan lagi video sambungan atau lengkapnya tentang membahas Sunda Kelapa sampai kepada penundukan yang penundukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah, yaitu pasukan gabungan antara Demak
dan Cirebon atas arahan dari Sunan Gunung Jati ya. Makanya ikuti terus penayangan dan perjalanan tapak silas dan siar YSPP Official. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam menambah khasanah keilmuan kita tentang sejarah. Maka dari itu, jaga terus kesehatan, jangan galau, jangan kesulitan, yakin akan selalu ada kemudahan selama senantiasa menjaga istiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.